Dicatat baik-baik ya, 6 butir kemiri, dan setelah itu sediakan juga bawang merah sekitar 7-9 butir. Kemudian sediakan juga yaitu bawang putih sekiranya 9 butir pula. Dan setelah itu diulek, dihaluskan. Setelah dihaluskan, ini sampai benar-benar halus dengan cara diulek. Kemudian kita langsung sekarang ke cabai. Cabai saya sediakan kurang lebih ini 1/4 kilogram. Cabai keriting merah ya, jangan sampai salah. Dan kalau seandainya kurang pedas, sediakan pula sedikit saja cabai rawit. Ya, ini biasa disebutnya dengan cabai rawit jablay atau setan ya, nggak tahu lah. Nah, agar tidak meledak saat nanti digoreng, ini si cabenya ditusuk-tusuk aja pakai pisau ya, dibelah supaya nanti pas digoreng tidak meledak-meledak. Biasanya suka muncrat-muncrat gitu loh, suka meledak-meledak. Nah, kalau sudah, ini dia hasilnya. Oke. Kemudian kita sekarang siapkan kurang lebih 1 kilogram kacang tanah dengan kualitas nomor 1 lah ya. Biasanya kualitas nomor 1 itu ada di kisaran harga 28.000 sampai 33.000. Itu biasanya sih naik turun harganya ya. Kemudian kita ayak begini, kita benar-benar ayak, bersihkan dari kotoran-kotorannya, dan kita juga sortir dari misalnya ada kacang-kacang yang jelek-jeleknya kita ambilin. Kadang juga di kacang itu ada batu-batu yang mirip kacang loh guys. Nah, biasanya ini saat nanti digiling atau nanti ini pasti akan terasa. Nah, ini salah satunya ya. Nah, ini batu yang mirip kacang nih, putih-putih kayak gini. Nah, setelah disortir kayak gini, ketahuan yang jelek dan bagusnya dipisahkan. Tentu nanti hasil dari kacangnya juga atau bumbu kacangnya akan enak, dan tentunya juga akan menghindari saat dimakan atau dikonsumsi itu seperti terasa ada pasir yang mungkin kalau dimakan krek-krek gitu ya saat kita makan. Nah, ini terlihat sangat bersih sekali ya kacangnya, karena memang kualitasnya nomor 1 yang saya pilih. Oke. Kemudian setelah itu kita siapkan penggorengan dan kita masukkan secukupnya saja, yaitu minyak goreng ya, secukupnya saja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Untuk ukuran 1 kg ya cukup seperlunya aja. Jangan sampai nanti ada banyak sisa juga dari limbah minyaknya, karena nanti akan langsung dibuang atau dia menjadi jelly ya. Jelly itu minyak jelantah lah ya. Nah, kita panaskan, kita coba ratakan dulu ke wajannya, ke penggorengannya, dan setelah panas coba diaduk lagi untuk meyakinkan bahwa minyak ini telah panas atau belum. Bila mungkin sudah panas, kita masukkan saja kacangnya, kacang tanahnya, dan di sini kita masukkan benar-benar harus total semuanya. Dan kita diamkan sejenak, kemudian kita dibolak-balik terus ya, dibolak-balik terus, benar-benar dengan merata. Minyaknya itu sampai merata di kacangnya. Dan jangan lupa, jangan pernah didiamkan. Kalau mau didiamkan hanya hitungan 1-5 detik, dibolak-balik lagi, 1-5 detik dibolak-balik lagi, terus seperti itu sampai benar-benar merata matangnya. Dan di sini juga ya bisa dilihat teman-teman bahwa saya terus mengaduk-aduk si kacang tanah ini. Dan setelah ada beberapa menit menggoreng, kemudian udah agak menguning, terlihat ada perubahan pada kacang, ini terus saja dioseng-oseng terus benar-benar sampai terlihat matang ya. Dan matangnya seperti apa sih, nanti kita lihat ya matangnya seperti apa. Diperhatikan saja dan diikuti terus di video ini, jangan di skip. Kalau bisa jangan di skip ya teman-teman ya, soalnya nanti takutnya salah, Kang kok punya saya kok gagal ya, kok bisa begini dan begitu. Biasanya kalau goreng kacangnya itu tidak matang, biasanya di bumbu kacang itu akan berbusa dan cepat basi. Nah, itu ya. Jadi goreng kacang itu jangan terlalu gosong karena akan pahit juga saat dimakan, dan juga jangan sampai tidak matang atau belum matang total, itu bisa menyebabkan cepat basi ya di bumbu kacangnya. Jadi teman-teman perhatikan saat kita menggoreng kacang ini,
benar-benar harus dibolak-balik terus dalam hitungan 1 sampai 5 detik atau 1 sampai 10 detik kita segera oseng-oseng terus ya. Nah, ini saya percepat videonya tadi. Nah, ini saya coba dipercepat karena memang ini durasinya cukup panjang juga ya guys ya. Jadi memang harus benar-benar dipercepat. Nah, ini teman-teman, terus saya oseng-oseng terus sampai benar-benar ini nanti terlihat cukup matang merata. Nah, ini kan terus saya oseng-oseng terus. Soalnya nih memang untuk goreng kacang itu butuh ketekunan dan kejelian banget ya. Karena saya perhatikan juga banyak kadang-kadang di antara para penjual siomay, batagor atau cilok kuah kacang itu terkadang kacangnya itu masih kadang terlihat putih, bumbu kacang itu putih ya, itu bisa jadi kurang matang kacangnya dan kurang cabenya. Nah, setelah terlihat menguning, benar-benar menguning dan kita dirasa di mulut itu renyah, masukkan saja cabenya. Cabai ini kita masukkan tidak terlalu lama untuk dioseng-oseng seperti ini ya. Untuk diaduk-aduk bersama kacang ini tidak terlalu lama karena cabai itu akan cepat layu. Nah, bisa dilihat ini masih mentah dan ini tidak terlalu lama ya guys ya, teman-teman sekalian ya, teman-teman Kang Didi. Jadi tidak terlalu lama, kita cukup oseng-oseng itu kurang lebih dari 1 sampai 2 menit juga udah cukup deh. Karena si kacangnya itu udah matang banget, dan si cabai dia kondisinya kan basah tuh, basah terkena panas itu akan cepat layu. Nah, dan itu dijamin akan matang merata ya. Nah, bisa diperhatikan ini, coba saya kurang lebih nih saya goreng cabenya ini dicampurkan ini kurang lebih 1 sampai 2 atau 3 menitan aja sampai layu aja. Habis itu saya serok, saya tiriskan sedikit-sedikit dan saya pindahkan ke wadah. Nah, ini bisa dilihat ya guys ya. Nah, ini saya tiriskan dan diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah ya. Dan karena ini akan berpengaruh ke sambal kacang yang teman-teman buat tentunya. Nah, sedikit demi sedikit saya tiriskan dan nanti bisa dilihat sisa dari hasil minyak yang dari goreng kacang ini seberapa banyak sisanya. Nah, bisa dilihat kan itu sedikit sisanya dan itu kotor guys, dan kotoran yang tersisa pada kacang itu akan ikut bersama minyak, dan minyaknya ini, minyak jelantahnya ini nanti kita kumpulkan. Biasanya sih suka ada pengepulnya ya, untuk sekarang banyak pengepul minyak jelantah ya, mijel gitu kan. Nah, nanti dikumpulkan dan bisa dijual. Nah, nih ya, setelah selesai seperti ini, nah nih bisa dilihat. Oke, nah itu sangat sedikit sekali noh, dan masih terlihat nggak terlalu kotor sekali ya, karena memang dari kacangnya sendiri kualitasnya memang bagus. Kacang juga ada banyak jenisnya ya, ada yang agak kehitam-hitaman kulitnya, ada yang putih seperti tadi, dan itu memang menggambarkan kualitas dan harga juga. Oke guys, beres, dan ini hasil kacangnya. Dan mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan menggiling kacang ini ya. Nah, nanti deh akan saya kasih lihat untuk digiling kacangnya ini ya. Dan sekarang karena kepanjangan videonya, jadi saya langsung ke bikin bumbu kacang langsung aja. Jadi proses digilingnya ini kacang saya tidak perlihatkan. Kita siapkan saja penggorengan untuk bumbu kacangnya. Kita masukkan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Ini untuk goreng bumbu, yaitu bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri kan. Itu yang udah diulek, dihaluskan itu kita goreng di sini guys. Setelah minyak ini panas, ya setelah minyaknya panas kita goreng di sini. Nah, kita coba aduk-aduk minyaknya, kita ratakan ke pinggir-pinggirnya. Jangan sampai nanti pas dioseng-oseng nih si bumbu ini setelah dimasukkan, jangan sampai di pinggir-pinggir penggorengan itu pada nempel. Jadi akan cepat gosong. Nah, biar merata kita aduk-aduk terus tuh, aduk-aduk sampai benar-benar menguning. Nah, diperhatikan saja ya teman-teman ya, sampai seperti apa. Ini saya coba aduk terus, dan ini memang sudah saya lakukan bertahun-tahun ya guys, bukan sebentar. Dan alhamdulillah dari yang racikan bumbu kacang saya ini, alhamdulillah tidak pernah ada orang bilang Kang nggak enak, nggak ada. Dan kadang-kadang mereka jujur kalau misalnya gini,
kebanyakan sih mengaku bahwa ini enak dan gurih gitu. Pakai apa aja sih? Padahal nggak ada macam-macam bumbunya. Nanti bisa dilihat ya, apa-apa aja yang saya masukkan di bumbu kacang ini. Nah, bisa dilihat ini saya diamkan beberapa detik, kemudian saya oseng-oseng lagi, terus sampai benar-benar menguning. Nah, nanti setelah menguning guys, itu bisa kita masukkan kurang lebih 4 gayung ya, 4 gayung air. Itu sekitaran kurang lebih berapa ya, 4000 ya kali ya, 4000 mililiter ya, kurang lebih ya sekitar segitu. 4000 mililiter air. Nah, jadi 4000 mililiter air. Nah, setelah kuning kita masukkan airnya ini, dan ini saya takar di bekas penanak nasi Magicom ya. Nah, ini saya masukin. Nah, kelihatan ya, kelihatan seperti ini, dan ini terlihat berminyak sekali, walaupun memang minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, ini saat dimasukkan ini cus, itu wangi ya, wangi dari bawang yang digoreng tadi. Dan ingat teman-teman, kalau bikin sesuatu atau goreng-goreng bawang merah, bawang putih ya, bumbu-bumbu kayak begitu, itu teman-teman jangan masih putih udah dicampur air, jangan. Tapi gorenglah bawang merah, bawang putih sampai benar-benar mengeluarkan aroma wanginya atau menguning, baru ditimpa air. Itu akan membuat cita rasa masakan kita terasa gurih dan enak. Dan jangan pelit-pelit teman-teman ya, jangan pelit-pelit sama bumbu, artinya bawang putihnya banyakin, bawang merahnya banyakin, biar terasa di lidah ini enak. Nah, setelah ini kita masukkan nih, ada 2 bungkus Royco rasa sapi. Yang saya pakai 2 bungkus Royco rasa sapi. Ingat, ini tidak di endorse ya. Dan kita masukin nih, nah oke guys, kita masukin 2 bungkus Royco rasa sapi. Ini untuk takaran air kurang lebih 4000 mililiter ya. 4000 mililiter itu satu inilah ya, satu gayung jadi 4 gayung kurang lebih. Setelah itu kita masukkan juga garam kurang lebih 3 sendok makan. Garam ini 3 sendok makan untuk 1 kg kacang dan 4000 ml air. Nah, kemudian kita masukkan juga gula. Yang ini yang pertama saya masukkan setengah kilo kurang lebih. Tapi di sini karena untuk pertama kali dagang, untuk pertama kali bikin bumbu kacang, jadi saya masukkan kurang lebih 3/4 kg gula putih ya. Jadi setengah kilo ditambah 1/4 kg. Jadi kurang lebih 3/4 gula putih ya, 3/4 kg gula putih. Dan kemudian setelah dicampurin semuanya, diaduk-aduk seperti ini agar tidak lengket di penggorengan si gula putihnya, yang menyebabkan si gula itu mengerak ya, dan susah untuk hancur nanti. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa saat ya guys, dan tunggu sampai benar-benar si bumbu si air ini mendidih. Setelah mendidih, nah seperti ini, bisa dilihat mendidih seperti ini, udah benar-benar mendidih banget dan tercium wanginya, aromanya. Kita masukkan kacang yang sudah kita giling. Dan seperti yang saya janjikan, nanti saya akan kasih lihat bagaimana proses menggiling kacangnya ya. Dan kita masukin semuanya nih ya, perlahan-lahan saja karena takut tumpah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman sekalian, kita masukkan. Oke. Nah, udah masuk semuanya nih. Dan kita coba di sini untuk bersihin semuanya, jangan sampai ada yang nyisa di tempatnya ini, di wadah ini ya. Nah, teman-teman bisa dilihat semuanya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang kelewat ya. Jangan di skip, nanti gagal bikin bumbu kacangnya ya. Nah, setelah itu kita coba aduk-aduk, kita adukin biar tidak menggumpal si kacangnya ini. Dan setelah aduk-aduk teman-teman sekalian, tentunya ini didiamkan dulu beberapa saat sampai benar-benar mendidih.
Nah, setelah mendidih, nih kan terlihat ya, mau mendidih nih, udah mulai naik kacangnya, kayak mau tumpah-tumpah kayak gitulah ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita coba aduk-aduk secara perlahan aja, jangan kencang-kencang. Ya, diaduk-aduk secara perlahan. Dan ini kita diamkan, setelah diaduk-aduk seperti ini, kita diamkan sampai dia mengental. Sampai dia mengental. Dan ini kita pakai benar-benar murni kacang ya. Enggak ada tambahan-tambahan yang lain. Sebelumnya sih ada tambahannya, yaitu tepung roti ya. Tepung roti bisa dipakai buat pengental bumbu kacang. Ya, tepung roti yang halus ya. Kalau yang kasar bisa juga, tapi dengan cara dihaluskan lagi bisa. Tapi kalau saya biasanya pakai tepung roti yang halus. Tapi untuk yang ini saya pakai murni, tidak memakai tepung roti. Dan sampai sekarang saya nggak pakai lagi tepung roti ya guys. Dan benar-benar murni kacang, hanya kacang, cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, gula putih. Itu udah enak banget, itu udah gurih banget. Kenapa saya nggak pakai sasa? Karena dari gula putih dan garam saja sama royco aja itu udah enak banget, udah gurih banget. Dan alhamdulillah sejauh ini pelanggan-pelanggan saya tidak ada yang komplain tentang bumbu kacang saya, kan merasa enak dan nikmat. Nah, ini ya guys, ternyata udah mau mateng. Dan kalau udah berupuk, wah ini kelihatan udah matang banget nih ya. Dan udah bisa diangkat, udah bisa dimatikan apinya. Nah, kalau di spatulanya itu sudah terlihat, nah seperti itu mengental, itu artinya sudah matang. Dan matikan, tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, ini dibiarkan dingin sampai benar-benar nanti sudah tidak panas, baru boleh dimasukkan ke tempat bumbu kacang, botol kek atau toples atau apa saja yang bisa digunakan. Nah, teman-teman sekalian, semoga tips bumbu kacang yang super ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Selamat bergabung kembali di channel Deddy Irawan.